Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pers, pada kesempatan ini meliput kami dalam rangka pendaftaran kepada KPU di Kabupaten Berau sebagai peserta atau kontestan peserta pemilu tahun 2024. Dalam hal ini kami sudah menyampaikan tadi beberapa hal kepada KPU tentang ajaran kami, dan memang ada beberapa nanti akan koreksi dilakukan oleh KPU dalam perbaikan dokumen kami, dan supaya waktu juga ada disediakan berdasarkan PKPU bahwa kita diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen-dokumen yang sifatnya masih kurang. Silakan kepada teman-teman pers untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Izin Pak. Ya. Saya sudah Pak dari Biro Terkini. Dari Biro Terkini. Oke, saya. Izin Pak. Pertama soal apakah kemudian dari PDI telah memenuhi kuota seluruh jumlah dapil, jumlah calegnya, kemudian apakah ada strategi yang kemudian ditonjolkan oleh PDI Perjuangan, kader-kader yang di daerah. Yang ketiga, apakah juga dari PDI Perjuangan, kader-kader yang di daerah. Yang ketiga, apakah juga dari PDI Perjuangan mendapatkan mandat khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan, karena mengingat PDI Perjuangan juga punya capres yang telah disuarakan oleh Ketum. Terima kasih. Yang sudah direkomendasikan dan disampaikan kepada Pak Capresnya ya. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh KPU tadi, kami memenuhi 100% di setiap dapil dan 30% keterwakilan perempuan terpenuhi, alhamdulillah. Terus sebenarnya yang namanya pertandingan itu selalu ada strategi, ada taktik, dan ada pelatih, ada mentor. Ya. Jadi sebuah tim yang kuat, yang solid, tanpa ada mentor, tanpa ada pelatih, ya jelas. Bagi kami PDI Perjuangan sejak reformasi, khususnya saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kalimantan Timur, ini dokumen yang ke-6 kalinya masuk ke KPU. Kalau 99 bukan KPU namanya, DPD 2 ya, Mas. DPD 2. DPD itu artinya DPD 2. DPD itu artinya kumpulan dari partai politik sebagai penyelenggara. Masuk di 2024 sudah terbentuk yang namanya KPU 2004 sampai sekarang. Jadi kalau berbicara kemenangan, saya yakin semua partai pasti punya tujuan kemenangan, karena kekuasaan itu perlu kita rebut sebagai tujuan partai politik, karena partai politik punya cita-cita, punya gagasan, punya ideologi. Kalau kekuasaan itu kita tidak rebut, maka untuk menjalankan cita-cita tadi rasanya sedikit agak susah. Sebagai contoh umpamanya, hampir kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, di setiap ada kesempatan itu kelihatan indeks ekonomi, kelihatan kemiskinan mulai turun. Kenapa? Visi dibangun bersama partai dan para kandidat. Tentu harapan kami pemilu 2024 PDI Perjuangan menempatkan 3 pilar kadernya: 1 struktur partai, 2 legislatif, 3 eksekutif. Karena ini 30, kita doakan sama-sama lah.
Semua Kita ada Pak. 3 pilar tadi. Artinya gini, 3 pilar itu struktur partai ya kami ini ikut partai. Legislatif yang anggota DPR. Eksekutif ya bupati. Tentu untuk mencapai ke eksekutif ada syaratnya 20% dari 30 kursi. Berarti berapa kursi itu? 6. Kira-kira itulah. Ya. Dapil paling ini Pak, yang dapil yang menonjol dapil mana Pak? Kalau yang menonjol karena perempuannya itu 4, dapil 9, dapil 2 yang menonjol. Iya juga ya. Makanya dia paling banyak perempuannya. Siap-siap. Paling kursinya 9. Nah, paling menonjol di sana. Jadi gini, sama. Jadi semua dapil ini strateginya sama. Ya, formasinya juga sama. Jadi bagi kami kader-kader yang masuk di dalam caleg itu semua ada materinya, semua dapat materi. Tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Ini tidak lurus dengan strategi kemenangan Pilpres. Karena pelaksanaan Pilpres dan legislatif itu sama tanggal 14 Februari. Tentu materi pemilihnya sama. Materi caleg, materi Pilpres. Nah itulah enaknya kalau punya calon presiden. Siap.